Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sangat kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, majelis pengajian Selasa pagi di Masjid Bustani yang dimuliakan Allah, ambil khusus Pak Bambang yang senantiasa terus istiqomah memandu kita semua. Semoga dengan kegiatan ini menjadi wasilah kita bisa menggapai ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga ini menjadi rangkaian munajat kita kepada Allah agar kita semua oleh Allah dianugerahi kesehatan, dianugerahi keberkahan, dianugerahi anak cucu yang soleh dan solehah, dan juga terus kita bermunajat kepada Allah agar dianugerahi husnul khatimah. Amin. Barusan juga tadi dibacakan surat Al-Quran, tepatnya surat Muhammad di ayat 25 sampai tuntas. Saya hanya ingin belajar dari salah satu misi dihadirkannya Al-Quran di muka bumi ini. Di ayat pertama surat Al-Baqarah, di situ Allah memberikan informasi berharga berkait tentang misi dihadirkannya Al-Quran di muka bumi ini. Salah satunya adalah Alif Lam Mim, Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Salah satu misi dihadirkannya Al-Quran itu adalah memberikan dimensi hudan, dimensi petunjuk. Petunjuk itu bagaikan kayak lampu yang ada di ruangan ini. Inilah yang memberikan informasi berharga sehingga kita bisa mengenali segala sesuatu yang ada di sekeliling dalam ruangan ini. Tahu kalau di depan ada teh, tahu di depan ada air mineral, tahu di depan ada gelas, ada cangkir. Itu salah satunya adalah karena dimensi adanya informasi, adanya petunjuk, dan petunjuk itu kita bisa mencernanya karena salah satunya dihadirkannya sinar, dihadirkannya cahaya. Nah, apa sih makna hudan yang disampaikan dalam Al-Quran? Ternyata hudan itu hanya akan bisa bersenyawa bagi orang yang dalam dirinya ada 5 prinsip, ada 5 spirit. Jadi kepada siapakah petunjuk itu Allah berikan? Kepada siapakah hidayah itu Allah suguhkan? Dan dari kata ha, dal, dan ya, itu di samping bentuknya menjadi redaksi kalimat hudan, bisa juga menjadi redaksi bentuknya hidayah, dan juga bisa menjadi redaksi bentuknya hadiah. Yang jelas ha, dal, dan ya itu variannya, ada variasi kalimatnya bisa bermacam-macam. Nah, siapakah juga yang akan dapat hadiah dari Allah, dan siapakah juga yang akan dapat hidayah dari Allah? Ini yang tergantung orang yang bisa mencerna 5 spirit, 5 formula yang ditawarkan dalam redaksi kalimat yang namanya hudan. Yang pertama, siapakah yang akan mendapatkan hadiah sekaligus hidayah? Itu pertama adalah orang yang senantiasa mau belajar. Jadi hudan itu ternyata juga ada maknanya
at-ta'lim wa wajadaka dhalan fahada. At-ta'lim, belajar itu ternyata kunci di mana orang akhirnya dia oleh Allah dianugerahi hidayah sekaligus dianugerahi hadiah. Kalau ada perlombaan, dan hari ini kontingen Jawa Barat sedang mengikuti MTQ nasional di Padang. Siapakah yang akan dapat hadiah? Siapakah yang akan jadi sang juara? Yang senantiasa pesertanya mau terus belajar dan belajar. Jadi hadiah itu selalu saja disuguhkan kepada siapa saja yang memiliki komitmen belajar kuat. Jadi di samping bahwa kita di dunia dapat hadiah karena motivasi belajar kita tinggi, ternyata juga di akhirat yang kelak akan dapat hadiah itu yang memiliki dimensi belajarnya yang tinggi. Dan untuk cerita tentang belajar ini, ada contoh menarik yang diabadikan di Al-Quran tentang sosok yang motivasi belajarnya tiada henti. Jadi kalau kita hari ini belajar, apakah dianggap sudah kadaluarsa? Ternyata tidak. Ada contoh indah yang senantiasa terus mengajarkan spirit belajar kepada kita, yaitu sosok Nabiullah Musa. Nabi Musa oleh Allah sudah dikasih kedudukan luar biasa indah, kedudukan tertinggi yang dilabelkan kepada manusia. Itu kedudukannya adalah di mana oleh Allah dikasih anugerah titel kenabian. Nabi Musa oleh Allah sudah diangkat jadi nabi, tetapi ternyata tiada henti untuk senantiasa belajar. Oleh Al-Quran, Nabi Musa diperintah oleh Allah dalam Al-Quran, Nabi Musa diperintah agar senantiasa terus belajar lagi. Nah, ini yang juga belum tentu kita siap. Ternyata untuk menemukan sosok gurunya itu harus melewati satu tantangan besar. Dalam bahasa Al-Quran itu disebut namanya Majma'al Bahraini. Nabi Musa harus mencari titik koordinat dua lautan, pertemuan dua lautan. Pertanyaannya, di zamannya Nabi Musa untuk menggali informasi di manakah titik koordinat pertemuan dua lautan, boleh jadi tidak sesederhana seperti hanya kayak sekarang. Kita hari ini ada aplikasi GPS, mungkin untuk mencari di manakah koordinatnya pertemuan di titik dua lautan mungkin hari ini lebih mudah. Tetapi di zamannya Nabi Musa, di manakah titik pertemuan dua lautan? Kemanakah harus melangkahnya? Apakah ke arah barat? Apakah ke arah timur? Apakah ke arah selatan? Apakah juga ke arah utara? Ternyata itu juga harus menggali informasi sedetail mungkin. Hanya baru untuk nyari sosok gurunya di Al-Quran dikasih titik koordinatnya adalah pertemuan dua lautan, au amdiya hukuba, atau melewati satu perjalanan dalam periodik yang namanya hukuba. Kalau sewindu 8 tahun, kalau seabad 100 tahun, maka kalau hukuba itu maknanya 60 tahun. Pertanyaannya, mana ada orang sekarang pengen belajar nyari gurunya saja harus mau mencarinya dalam waktu bertahun-tahun. Ini menandakan bahwa komitmen kesungguhannya luar biasa. Artinya sosok Nabi Musa ini komitmen dan kesungguhannya luar biasa. Nah, dalam proses panjang itulah, disitulah akan tercermin siapa sosok seorang yang senantiasa motivasi belajarnya kuat dan siapa yang memiliki motivasi belajarnya rendah. Itu akan tercermin dari situ. Maka kalau orang dengan jarak yang jauh saja dia mau hadir untuk belajar, itu tandanya dia memiliki spirit motivasi belajar yang tinggi. Dan tidak semua orang oleh Allah dianugerahi motivasi belajar yang tinggi. Nah, kisah Nabi Musa ini untuk mau belajar ke Nabi Khidir ini layak menjadi inspirasi bagi kita. Tidak ada istilah belajar itu terhenti. Kapanpun, dimanapun, apapun status yang nempel di kita. Bayangkan sosok Nabi saja masih diperintah untuk mau belajar, apalagi kita mungkin baru titel-titelnya ya hanya kiai, ya hanya ustaz ya. Jadi tidak ada istilah terhenti atau berhenti dalam belajar. Nah, kalau ingin tahu resep efektif belajarnya Nabi Musa,
itu ternyata Al-Quran menawarkan satu metodologi pembelajaran yang luar biasa indah. Bahwa keberhasilan belajar itu pertama titik kuncinya adalah bagaimana kita menjadi orang yang responsif sekaligus membuka diri untuk siap menerima asupan. Sama kayak air ini air, ini gelas. Kalau ini nutup terus, maka sekalipun gurunya ngucurin pelajaran banyak, tetap saja nggak bisa masuk. Baru akan masuk kalau sang pemilik kelas itu membuka, maka baru akan masuk ketika dikucurin pelajaran-pelajaran. Nah, kenapa orang diajarin itu nggak masuk-masuk? Ada dua indera sensori input yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang pertama pendengaran, yang kedua penglihatan. Tergantung apakah dua sensori input kita ini betul-betul mau didaya gunakan sebagai semestinya ataukah tidak, itu bergantung di kita. Maka siapakah kelak yang akan banyak menjadi penghuni di neraka, itu ternyata asalnya mereka yang punya telinga tetapi telinganya tidak mau mendengar, mereka yang punya mata tetapi matanya tidak mau didaya gunakan untuk melihat. Makanya siapa orang yang senantiasa mau belajar, cirinya adalah orang yang telinganya mau mendengar dan orang yang matanya mau melihat. Apakah semua telinga bisa mendengar? Kalau fungsinya betul bisa mendengar, tetapi kadang tidak semua orang mau mendaya gunakan pendengarannya secara baik. Ya, cirinya dari mana? Oke. Kita oleh Allah dihadirkan orang di sekeliling kita itu ternyata adalah sebagai sosok yang senantiasa memberikan saran, memberikan nasihat, memberikan masukan. Dan orang yang menolak saran, nasihat dan masukan itu cirinya adalah orang yang merugi. Makanya di surat Al-Asr bahwa manusia itu sejatinya dia akan merugi. Kenapa? Karena ketika dia tidak mau watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, ketika dia tidak mau menerima saran, menerima masukan, menerima nasihat. Nah, sadar atau tidak, kita ternyata juga di sekeliling kita oleh Allah dihadirkan orang yang sering sekali ngasih masukan, orang yang sering kali ngasih saran. Pertanyaannya, apakah semua saran masukannya termasuk kritikannya diterima? Belum tentu. Oke, karena ibu-ibu yang banyak saya nanya, ibu-ibu kalau bapaknya, kalau suaminya nyampaikan sesuatu, Bu, kalau bisa si ibu kerudungnya kan udah banyak, masa beli lagi. Kata bapaknya, kalau ibu mau beli lagi yang baru, yang lamanya tuh disedekain aja. Bapak itu disedekain gimana? Nggak tahu, ini belinya mahal. Nolak. Bukan nggak dengar telinganya dengar tapi nolak. Bu, ibu kerudungnya kan udah macam-macam, masa terus beli? Lemarinya juga udah padat tuh, perabot numpuk nggak kepakai, tapi masih terus beli saja. Sayang, hanya untuk pajangan aja sayang. Sedekain aja, boleh jadi juga banyak yang butuh. Sedekain gimana? Ini nggak dapat dari gratis, ini beli. Bukan tidak dengar, nolak. Bu, ibu kan cincinnya udah banyak, gelangnya udah banyak, terus makanya sudah jarang, beli lagi untuk apa? Bapak ini mau kadang banyak dengar bapaknya bilang sahabat mau Ustaz tahu aja. Nah, bukan telinga kita tidak dengar, tetapi tadi telinga kita tidak mau belajar mendengarkan sesuatu saran dan sesuatu nasihat. Dan itu banyak. Bu, ibu kan usianya udah segini. Kata bapaknya nih, bapaknya kan saking sayangnya. Ibu usia udah segini, yang paling penting itu jaga kesehatan. Kalau ibu isinya marah-marah terus, emosi terus, itu nanti tidak baik untuk jantung.
Jantungnya, detak jantungnya nanti tambah lebih cepat, nanti sakit. Coba gimana jawab ibunya? Bukan, ibu tidak dengar. Begitupun juga Bapak tuh harus jaga kesehatan. Masa Bapak makannya masih harus yang enak-enak terus, makan sate, makan durian. Nah, jadi orang-orang sekeliling kita sejatinya adalah orang yang oleh Allah dihadirkan sebagai orang yang memiliki dimensi perhatian luar biasa. Dan kalau kita ternyata sama orang terdekat kita sering nolak masukannya, sering nolak sarannya, sering nolak. Nah, disitulah sama kayak air ini dikucurkan ternyata dia nolak. Makanya siapakah yang akan kelak menjadi penghuni neraka? Itu ternyata cirinya walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun walahum adhanun la yasma'una biha. Jadi cirinya bisanya orang oleh Allah terus dimasukkan ke neraka atau menjadi penghuni neraka, cirinya itu sensori inputnya, indera sensori inputnya tidak berfungsi. Nah sekarang gimana cara bukanya? Ini nih kan biasanya nutup, gimana cara bukanya? Kalau tutup ini diangkat. Nah, gimana pendengaran kita agar setiap sarana sehat itu kita membuka? Gimana caranya? Caranya adalah secara verbal kita bilang, Pak, tolong nasihatin saya. Bu, tolong kasih saran saya, kasih masukan saya. Pak, tolong kritik saya. Pak atau Bu, tolong silakan ibu cerewet kalau saya bla bla bla. Nabi Musa bilang sama Nabi Khidir, hal atu'allimani mimma ulimta rushda. Jadi secara verbal itu dibuka dulu, karena itulah telinga kita nanti akan bisa menerima masukan. Pernah bilang sama bapaknya, ibu pernah bapak bilang sama ibunya, Bu, Pak, atau ibu dulu lah, Pak, tolong jangan henti-hentinya terus ngasih saran saya, ngasih nasihat saya, ngasih masukan saya. Pernah bilang? Belum. Kira-kira habis ini, oke, ya Allah, saya turut mendoakan agar senantiasa hidupnya tambah sehat, tambah berkah. Yang setelah ini pulang nanti ketemu bapaknya, terus ya mau menyampaikan itu, silakan rasakan tangan. Ya. Nah sekarang ibu, bapak-bapaknya. Jadi kalau ibu cerewet itu ibu artinya tanda sayang. Kalau wanita cerewet kok langsung iya. Itu tandanya sayang. Jadi ada sesuatu orang itu menjadi tersadar, itu salah satunya tadi karena omongannya bahkan mungkin pedas. Omongan pedas itu kalau kita diletakkannya tepat itu menjadi nikmat. Mungkin ada yang penyuka sambal. Kenapa sambal itu pedas? Nikmat. Ya. Sambal itu pedas itu karena sambal itu dia tidak hanya disuguhkan cabenya saja. Coba kalau cabai saja ya nggak nikmat. Tetapi bisanya nikmat cabai itu karena dihadirkan ada yang lain. Jadi nih ibu bapak kalau ya ada kawan-kawannya. Jadi ibu bapak kalau pengen pengen ngomong ke bapak pedas, itu jangan omongannya aja pedas, tetapi juga siapkan gulanya. Bapak hobinya apa? Omong hobinya rokok. Nih Pak, rokok dulu terus setelah itu der. Jadi masalahnya gini. Jadi pedas itu betul di lidah itu luar biasa, tetapi banyak orang menjadi suka kalau kita bisa menempatkan proporsinya.
Jadi kita ngeritik silakan, tetapi letakkan kritik itu tepat. Jadi kalau tidak tepat maka hanya akan menyisakan rasa pedas itu dan itu sakit. Maka bagaimana cara mengkritik, cara memberikan masukan sekalipun pedas tetapi dinikmati? Belajarnya dari sambal. Di sambal itu ada kompromi, di situ ada cabai, ada terasi, ada garam, ada gula. Nah, dipadu semua, maka menjadi suguhan nikmat. Jadi kalaupun toh mau ngeritik, kira-kira jangan kritikannya aja, tapi coba padu dengannya. Dikritik lisanu, tapi mulutnya tetap senyum. Dikritik bapaknya, tapi bapaknya tetap sambil disayang-sayang. Jadi kalau ngeritik saya pedas, wah nggak nikmat. Nah, itu yang makanya caranya harus juga belajar dari itu. Jadi omongan pedas bagaimana agar bisa dinikmati dan masuk? Caranya tadi belajarnya kayak sambal. Tapi kalau cabai saja ya mungkin orang nolak. Nah makanya ini juga teknik bagaimana kalau kita ingin memberikan masukan itu tepat. Salah satunya adalah coba libatkan yang lain. Dimensi senyum kita, dimensi sayang kita, dimensi perhatian kita. Nah kadang orang ngeritik itu justru yang muncul cita rasa emosinya. Ngomongnya pedes plus mukanya tidak bersahabat, matanya melotot. Ya sudah, semua orang nolak. Jadi sekalipun omongan kita luar biasa, tetapi blocking. Orang yang kita omongin itu dia nutup, gak efektif. Jadi gimana agar cara kita terus senantiasa sering mendapatkan masukan, sering mendapatkan saran? Itu bisa belajar dari cara Nabi Musa, yaitu secara verbal, coba kita bilang. Nah, dengan bilang itu dalam bahasa NLP, Neuro Linguistic Program, itu artinya kita sedang membuka blocking kita. Itu yang pertama. Yang kedua, siapakah orang belajar yang sukses? Nabi Musa juga mengajarkan metodologi yang kedua, yaitu bahwa belajar itu sejatinya butuh namanya kesabaran. Makanya Nabi Khidir ketika Nabi Musa minta untuk dirinya mengajari banyak hal, satu syarat Nabi Khidir, apakah engkau menjadi orang yang bersabar? Innaka lan tastati'a ma'iya sabr. Jadi bahwa belajar itu menuntut kesabaran, itu ternyata kunci. Dan kenapa sabar? Sabar itu predikat yang akan Allah sematkan kepada hamba-hambanya yang dia lulus dalam kualifikasi kompetensi sabar dengan satu anugerah namanya mahabbah, namanya cinta. Maka siapakah orang yang oleh Allah akan jadi sang kekasihnya? Cirinya adalah dalam dirinya tersemat sabar. Apa sih sabar tuh? Nah, kita ingin belajar seperti hanya anak kecil ketika hujan-hujanan. Anak kecil kalau hujan-hujanan yang asalnya dirinya tidak pernah hujan-hujanan, kira-kira kalau hujan-hujanan gimana? Mungkin masuk angin, sakit. Enggak, tubuhnya pasti mungkin nanti masuk angin, menggigil, bahkan sakit. Tapi kalau berkali-kali hujan-hujanan, buat kan, kebal kan, imun kan. Nah, itu tubuh. Jadi, tubuh kalau ditempa terus berulang-ulang maka menjadi imun. Nah, jiwa itu mestinya belajar imunnya kayak tubuh. Asalnya kalau ada orang ngomong menyakitkan, ada orang ngomong menghina, mungkin sakit, asalnya sakit. Tetapi semakin orang sering mengkritik kita, semakin orang terus menjelek-jelekan kita, semakin orang terus menghina kita, mestinya kita tidak lagi harus sakit, karena mestinya harus imun. Jadi bapak-bapak kalau ibunya cerewet, kan cerewetnya tidak sekali dua kali, bahkan juga beribu kali. Nah jangan baper gitu, jangan jangan masuk hati. Ya sudah, anggap saja kayak tadi anak-anak kecil hujan-hujanan gitu. Nah, kenapa bisanya orang itu menjadi sakit hati? Karena dia sematkan sesuatu yang tidak pada mestinya disimpan di hati, dan itu jadi penyakit, baik penyakit lahir ataupun penyakit batin.
Makanya orang yang senantiasa merasa ketika ada omongan kok sakit, itu artinya dia telah membiarkan hatinya atau jiwanya untuk tadi dimasuki sesuatu yang tidak mesti. Kalau kita memasuki sesuatu yang tidak mestinya, jangankan sampai dalam begitu. Nih, habis makan, katakan ada makan daging, nyelap di antara rongga gigi, daging loh isinya, kira-kira nyaman apakah? Habis makan daging, terus nyelap di antara sela-sela gigi, bukan nyaman enggak? Daging loh. Artinya sekalipun itu daging, karena dia tidak pada semestinya tempatnya di situ, maka tidak nyaman. Di mata kita terlilit hanya mungkin batu yang sangat-sangat kecil. Sakit apa enggak? Nyelap di mata ada kerikil, kelilipan lah. Sakit apa enggak? Kenapa? Karena itu tidak semestinya ada di situ. Jadi ada benda asing yang masuk dalam tubuh kita, apalagi sangat dalam, maka itulah yang akan menjadi sakit. Jadi kenapa ada orang ketika tadi ada kritikan, ada saran, ada masukan, terus kok menjadi sakit? Itu artinya dia membiarkan benda asing itu masuk dalam tubuhnya. Dan jangan salahkan kalau merasa sakit. Makanya disitulah yang namanya sabar, immunity. Jadi immunity itu ternyata menjadi kunci di mana kita tubuhnya menjadi lebih baik. Kayak sekarang orang lagi terus bagaimana menghadapi corona, siapakah yang akan tetap stabil? Yang memiliki daya imunitinya kuat. Nah, siapakah orang yang memiliki daya imunitinya kuat? Salah satunya adalah orang yang tidak gampang ketika kena sesuatu itu terus langsung tadi berasa, tetapi dia imuniti. Jadi analogi saya, kalau anak kecil hujan-hujanan pertama mungkin sakit, mungkin menggigil, tetapi berkali-kali hujan-hujanan mestinya harus imun. Nah, begitu pun juga sama. Kalau kita ada saran, ada kritikan, ada masukan, mungkin awalnya sakit, tapi masa berkali-kali kok masih sakit terus? Kalau masih sakit terus, namanya belum imun. Kalau jiwanya belum imun, namanya belum sabar. Nah, tidak hanya itu, ketika ada pujian pertama kali kita senang, tapi berkali-kali dipuji, ya mungkin biasa saja. Sama kan, kita pertama kali punya mobil baru, aduh luar biasa senang. Tapi sudah setahun kemudian, ya biasa saja. Nah, mestinya juga sama. Jadi kalau ada yang ngeritik, biasa saja, kita tidak sakit hati. Begitupun kalau ada yang muji, kita biasa saja, tidak menjadikan takabur. Itu tandanya kita memiliki immunity jiwa, yang dalam bahasa lain disebut namanya sabar. Maka kenapa orang sabar itu menjadi istimewa? Karena orang sabar dia orientasinya hanya kepada Allah, tidak lagi kepada yang lain. Maka kenapa cintanya Allah hanya diberikan kepada yang sabar? Yang sabar itu orangnya tabah, yang sabar itu orangnya kokoh. Nih ibu-ibu, coba diingat-ingat ya, dulu ketika seneng bapak itu kena apanya coba? Ayo Bu, dulu ketika seneng sama bapak itu faktornya apanya coba? Ganteng. Oh, takwa. Kalau menurut saya bukan itu. Kenapa? Karena kegigihan bapaknya mendekati ibu. Jadi orang yang gigih itu, disitulah yang artinya tanda di mana dia tanda. Maka maka kesabaran itu kunci di mana orang senantiasa ingin sukses dalam belajar. Termasuk kayak kegiatan sekarang ini. Saya terus terang salut, dan saya sering cerita ke berbagai tempat bahwa di Pusda itu ada kelompok atau ada orang-orang yang senantiasa kalau di Selasa pagi itu ngaji, dan tadi komitmen ngajinya luar biasa. Faktor usia nyaris tidak lagi jadi penghalang. Nah,
Semoga komitmen semangat belajar kita, semangat ngaji kita, itulah yang oleh Allah akan dikasihkan namanya hadiah sekaligus hidayah. Makanya kepada siapa hidayah itu akan diberikan? Hidayah itu akan diberikan ke orang yang mau belajar. Maka orang belajar itu potensinya tidak akan tersesat dibanding orang yang tidak belajar. Orang tidak belajar itu potensi tersesatnya tinggi. Maka kalau kita ingin tidak tersesat, kalau kita ingin senantiasa tercerahkan, syarat yang pertama, spirit dari hudan itu adalah at-ta'lim, belajar. Yang kedua, siapakah yang akan mendapatkan anugerah hadiah dan hidayah? Yaitu hudan bimakna ad-da'wah. Jadi hudan itu juga bisa bermakna ad-da'wah, mengajak. Nah, kalau kita ingin senantiasa dapat hadiah, cirinya adalah dia mau ngajak. Nih contoh, kalau di dunia usaha, di dunia perdagangan, di dunia bisnis, siapakah yang berpotensi akan mendapatkan keuntungan besar, bonus besar? Itu cirinya adalah orang yang senantiasa mengajak orang lain untuk agar dia tertarik beli produk kita, yang dalam bahasa lain disebut namanya marketing. Marketing itu orang yang sengaja mempengaruhi orang lain agar dia tertarik. Maka wajar kalau dia banyak untungnya, banyak bonusnya. Jadi hidup kita kalau ingin banyak hadiahnya, banyak bonusnya, salah satunya adalah ad-da'wah, mengajak. Mengajak itu cara cerdas agar kita terus senantiasa memiliki investasi hebat. Dalam hadis, man sanna sunnatan hasanah falahu ajrun wa ajru man amila biha. Orang yang ngajak itu dia akan dapat pahala di mana dirinya melakukan, dan dapat pahala juga, dapat penghargaan juga dari orang yang dia ajak. Nah, sering sekali kadang kita ngajak orang malu, ngajak ke kebajikan kok malu. Saya ingin belajar dari yang namanya geng motor saja ya. Saya ingin belajar dari yang namanya geng motor. Coba bayangkan orang diajak untuk masuk ke kelompok namanya geng motor. Kira-kira apa yang menjadi daya tariknya? Apakah ada gajinya? Tidak ada. Apakah ada SK-nya? Tidak ada. Terus apakah nanti akan mendapatkan pensiunan? Pertanyaannya, apa yang menjadi tertarik? Padahal resikonya nih, resiko hukum, ya, resikonya nih, resiko hukum. Mungkin juga resiko tadi keamanan dirinya. Ya, belum lagi juga resiko-resiko dia harus berhadapan dengan sosial, dengan masyarakat. Pertanyaannya, kenapa banyak orang yang tertarik ikut di geng motor? Karena ada yang mau ngajaknya. Jadi gini, mereka yang ngajak untuk masuk ke geng motor saja gigih, dan itu ada. Masa kita ngajak orang ke kebajikan, masa kita ngajak orang menuju jalan Allah kok malu? Mereka tidak pernah malu kok ngajak orang lain untuk ke geng motor, untuk yang berbuat tidak-tidak. Masa kita malu ngajak orang untuk berbuat kebajikan? Nah, makanya kegiatan pengajian ini selama saya ngisi di sini kurang lebih segini-segini saja. Kenapa? Boleh jadi belum ngajak. Kita baru sendiri saja. Nah, kalau kita ngajak suatu saat ada trouble, sebetulnya yang diajak ini kelak bisa menjadi saksi. Kamu, kalau malaikat nanya kurang lebih begini, kamu kalau ngaji kok tidur melulu, sudah percuma saja ngajinya. Kalau ada yang pernah diajak, yang diajaknya itu protes. Tidak malaikat, saya ini bisa ngaji semangat itu justru karena dia yang ngajak. Jadi mengajak itu apresiasinya, penghargaannya luar biasa. Maka yuk ajak orang-orang terdekat kita, ajak orang-orang tercinta kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di rumahnya ada anak-anaknya yang mungkin luang di Selasa, ajak yuk nak ngaji. Mungkin ada menantu-menantunya yang lagi luang, yuk ajak ngaji. Ya wajar ngajak pertama nggak mau, ngajak kedua nggak mau, mungkin ngajak ketiga nggak mau. Tetapi insya Allah orang itu semuanya ada takarannya. Nih contoh, ini dikucur sedikit karena gelasnya besar, ya kelihatannya sedikit.
Tapi kalau dikucur lagi, ya tambah lagi, kucur lagi, tambah lagi. Semuanya ada takarannya. Maka pernah ada cerita gini, ada anak muda dengan semangatnya, dengan gagahnya ingin memecahkan batu besar. Batu itu sengaja dipukul melalui alat semacam kayak apa, alulah, martil lah, sampai 100 kali nggak pecah-pecah. Akhirnya nyerah, sudah azan. Begitu dia nyerah, lewatlah orang tua, ditanyanya, "Nah, kamu sedang apa?" Kata anak pemuda tadi, "Pak Tua, saya sedang memecahkan batu ini. Saya lakukan dengan martil 100 kali, saya pantek-pantek, nggak pecah-pecah." Kata orang tua, "Coba sini, saya bantu." Ternyata dengan tangan orang tua 3 kali saja pecah batu itu. Apa anggapan anak muda tadi? Sakti Pak Tua. Saya 100 kali nggak pecah, sementara Pak Tua 3 kali pecah. Apa jawaban Pak Tua? Bukan anak muda. Batu ini memang dia pecahnya itu kalau dipukul 103 kali. Nah, baru itu pecah karena ukurannya segitu. Sementara kamu baru 100, tinggal tambahkan 3 lagi, kamu nyerah. Nah, banyak orang menjalani kehidupan sudah maju ke depan, sebentar lagi metik hasilnya terhenti. Nah, ini artinya kita ngajak sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin tidak direspon, tidak harus kita putus asa. Terus saja, toh ngajak kita sudah dicatat oleh Allah sedang mengajak kebajikan. Kalau dia tertarik, tidak apa-apa. Tidak tertarik, juga tidak apa-apa. Tetapi insya Allah di suatu saat nanti ada teringatnya. Dulu ibu saya sering sekali ngajakin saya supaya ngaji. Oh, saya sekarang mulai terbuka hatinya. Dulu nenek saya sering sekali ngajakin saya ngaji. Oh, sekarang terbukanya. Hari ini jarang saya melihat fenomena keluarga, family, ada bapaknya, ada ibunya, ada anak-anaknya, yuk ngaji bareng. Agak jarang. Kalau ibunya ngaji, bapaknya enggak. Kalau bapaknya ngaji, ibunya enggak. Kalau ibunya ngaji, anak-anaknya enggak. Nah, inilah kalau kita ingin anak-anak kita ya dapat hidayah, dapat hadiah dari Allah, maka kita yuk jadi orang yang ad-da'wah, yang mengajak. Ajak. Jangan ada kata malu mengajak kebajikan. Orang mereka saja mengajak yang enggak aja gak malu kok. Masa kita ngajak ke kebajikan malu? Kalau tidak direspon, enggak harus sakit hati. Itu namanya belajar ilmu. Kalau ngajak orang kok malu, justru dia katakan dia enggak ngerespon, enggak harus baper, udah enggak apa-apa aja. Makanya siapakah orang yang senantiasa memberi daya nilai? Cirinya adalah orang yang senantiasa dia menebar nilai manfaat. Nah, salah satunya banyak orang tersadar menjadi semangat ngaji itu karena salah satunya ajarkan. Bayangkan kalau kita ngajak satu orang yang asalnya dia belum sholat terus menjadi sholat. Setiap dia sholat maka pahalanya juga ngalir terhadap untuk kita yang pernah ajarkan. Bayangkan kalau kita orang yang asalnya tidak mau ngaji terus kita ajak sekali, melalui ajakan kita dia tertarik ikut ngaji dan akhirnya terus dia ngaji terus. Betapa terus setiap dia ngaji pahalanya juga kita ngalir. Jadi kalau kita ingin mempunyai daya investasi cerdas, sebetulnya caranya investasinya adalah ajaklah orang lain. Semakin sering mengajak orang lain, maka itulah artinya kita oleh Allah akan dikasih potensi namanya hadiah dan hidayah. Jadi hadiah dan hidayah itu salah saja diberikan kepada siapa saja yang memiliki komitmen untuk mengajar. Yang ketiga, siapakah yang akan dikasih fasilitas hadiah dan hidayah? Hudan itu yang ketiga bisa bermakna iman. Fazidnahum huda. Apakah iman itu harus masuk logika? Kira-kira harus masuk akal enggak? Percaya itu apakah harus masuk akal apa enggak? Iya, oke, saya tanya. Boleh dengan tangan yang punya rekening tabungan di bank?
Oke. Kita untuk mendapatkan uang itu susah payahnya luar biasa. Ternyata dengan sukarelanya kita itu tidak disuruh oleh orang banknya apa, dengan sukarelanya kita antarkan ke bank. Uangnya kita titipin. Pertanyaannya, kenal nggak dengan tellernya? Kenal nggak dengan manajer banknya? Kenal nggak dengan yang punya banknya? Bayangkan, benda berharga uang oleh kita dengan sekonyong-konyongnya dari rumah, dengan sukarelanya juga dari rumah dibawa ke bank, terus kita titipin. Apa terus digantinya berharga? Tidak loh, hanya diganti buku dan tulisan saja. Katakan ini uang 10 juta, terus udah nih bukunya ditulis aja angkanya 10 juta. Apakah sama berharganya? Enggak loh. Coba buku ini, kalau kita katakan nabungnya di BRI, coba buku ini kita bawa ke bank BJB, dicairkan di situ, ya nggak bisa cair. Berarti kan nggak sama berharganya kan? Pertanyaannya, kenapa kita maunya benda berharga kita titipin sama yang kasirnya atau tellernya tidak kenal, manajer banknya tidak kenal, pemilik banknya tidak kita kenal? Percayanya gimana coba? Jaminannya dari mana? Beberapa informasi juga banyak kok yang uang nasabah juga dibawa. Ayo, jaminannya dari mana? Itu ternyata karena faktornya apa? Percaya saja. Tapi apa masuk akal? Nggak masuk akal kok. Gimana masuk akal? Ya orang kita nitipin uang sama orang yang kita nggak kenal kok. Ibu kalau nitipin uang pernah tanya, kamu siapa namanya? Coba saya lihat KTP kamu, karena saya mau nitipin uang. Enggak kan? Kasihin aja. Padahal yang berharga loh. Ya saya nggak bilang begitu. Tetapi artinya bahwa mengukur percaya itu tidak harus masuk akal gitu. Tidak harus masuk akal. Jadi ada sesuatu yang kadang memang kita percaya saja sudah. Ini saya contohkan lagi. Ini baik nggak untuk dikonsumsi? Kira-kira baik apa nggak dikonsumsi? Baik. Pertanyaan, kenapa bisa baik? Hah? Enggak, air ini baik nggak untuk dikonsumsi? Kenapa? Tutup. Jadi setiap air yang tertutup baik dikonsumsi? Iya, bisanya air ini baik dikonsumsi itu kenapa? Mengandung apa? Punyanya Depkes gitu. Enggak. Nih, saya contohkan, katakan segelnya saya buka dan sudah buka loh. Saya ganti, tuangkan, tidak lagi di botol. Tuh, jadi sudah tidak ada segelnya kan? Oke, pertanyaannya, apakah baik untuk dikonsumsi? Kenapa? Sudah teruji, sudah diuji. Siapa yang uji? Oke, itu kalau saya kejar terus pertanyaan, pasti kita tidak tahu siapa yang uji. Di laboratorium mana kita tidak tahu. Hasil ujian labnya mana kita juga tidak tahu. Bahwa kalau air ini baik konsumsi karena mengandung mineral, itu kata siapa? Itu kalau saya kejar siapa yang bilang begitu, itu pasti kita tidak bisa jawab. Apakah kita sendiri juga pernah datang ke lab? Juga enggak. Tapi sudah yakin saja kalau air itu mengandung mineral. Apakah masuk di akal? Enggak. Artinya urusan percaya itu bukan di sini. Urusan percaya itu di sini. Maka di manakah tempatnya iman? Bukan di sini. Tempatnya iman itu di hati. Jadi mahalul iman al-qalb. Tempatnya iman itu di hati. Jadi kalau di hati tidak lagi apakah rasional tidak rasional itu tidak penting. Nah, kenapa kadang kita untuk membutuhkan percaya itu harus sebisa mungkin dirasionalisasi?
sebetulnya juga nggak pas-pas betul, karena tempatnya iman bukan di sini. Buktinya banyak sekali kok yang tidak kita menggunakan, tidak masuk di logika, tapi kita percaya dan kita berani nitipin sesuatu yang berharga, termasuk tadi nafsu. Tapi karena kita percaya, gitu ya, karena kita percaya, maka kita mendapatkan fasilitas akses yang ada di bank. Buktinya mana? Kita bisa transfer, kita kirim uang ke anak kita yang jauh, tidak harus repot-repot nganterin ke sana, cukup datang ke kantor bank, ada fasilitas itu. Karena kita percaya dengan bank, kita dapat fasilitas clearing. Karena kita percaya dengan bank, kita dapat berbagai macam layanan fasilitas yang disediakan bank. Jadi iman itu, atau percaya itu ternyata kunci mendapatkan hadiah sekaligus hidayah. Jadi siapakah yang terus akan oleh Allah dikasih anugerah-anugerah? Itu cirinya yang dia memberikan dimensi al-iman atau percaya. Maka seluruh saran atau seluruh syariat yang ada di Al-Quran, yang ditawarkan di Al-Quran, kita disuruh sholat itu iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Terus ya ketiba al-musyab itu diperintah puasa, itu iman dulu. Terus ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, berinfak itu amanu dulu. Jadi sama, jadi saya ngilustrasi gini, kalau kita itu bagaikan kayak ATM, sekalipun di ATM kita isinya jutaan bahkan miliaran, terus kita masukkan ke mesin ATM-nya, apakah serta-merta akan keluar uangnya? Tidak. Bagaimana agar bisa keluar uangnya? Kartunya sudah, nih kartu dimasukin. Nah, bagaimana agar uangnya keluar? Ada PIN. Nah, PIN itu yang buat PIN itu kita sendiri atau yang buat PIN itu dari banknya? Kan dari banknya dulu, terus. Nah, bank itu selalu mempersyaratkan, sekalipun uangnya uang kita ya, bank itu selalu mempersyaratkan mekanisme sistemnya. Kalau kita ingin tadi mengambil uang dari ATM, maka mau tidak mau harus masukkan PIN. Kalau PIN-nya salah, uangnya bisa kena enggak? Nah, PIN itu yang disebut dalam agama namanya iman. Jadi orang akan dapat surga, orang akan dapat bahagia, orang akan dapat sakinah, orang akan dapat mawaddah, orang akan dapat kesuksesan. Itu kalau dalam Al-Quran selalu saja harus nyebutin PIN. Dan PIN itu namanya iman. Maka kenapa iman itu menjadi pondasi yang sangat-sangat penting? Karena itu menjadi kunci. Nah, orang berkali-kali masukin ATM tapi PIN-nya tidak dimasukkan, ia tidak akan pernah dapat fasilitas. Orang berkali-kali sholat tapi tidak iman, ia tidak dapat fasilitasnya. Orang berkali-kali berbagi tetapi tidak ada imannya, ia tidak dapat fasilitasnya. Karena iman itu adalah PIN-nya. Jadi yang ketiga, siapakah yang akan dapat huda, dapat petunjuk, dapat hidayah dan hadiah? Itu cirinya adalah dia yang senantiasa memiliki dimensi namanya al-iman. Itu yang ketiga. Yang keempat, siapakah yang akan terus oleh Allah dianugerahi huda, dianugerahi hidayah dan hadiah? Itu adalah orang yang senantiasa sering nuntut, sering bimbing, yang disebut dalam bahasa lainnya disebut al-irsyad. Jadi orang yang senantiasa hidupnya sering bimbing orang lain, sering ngajakin orang lain, sering terus mengarahkan orang lain. Nah, inilah yang senantiasa akan dapat hadiah dan hidayah. Contoh, kalau kita dengan sukarela, katakanlah dengan sukarela, ada orang mau nyebrang oleh kita, kita tuntut sampai ke penyeberangan berikutnya. Kira-kira kalau ada orang melihat, kita itu akan dapat apresiasi apa? Baik. Jadi kita dapat hadiah predikat baik itu karena kita mau nuntun. Nah, di kehidupan itu ternyata banyak sekali orang yang butuh apa yang harus kita lakukan untuk menuntun tadi. Ada orang yang belum bisa bisnis, belum bisa dagang, yuk kita yang bisa bisnis, yang bisa dagang, yuk tuntun.
insya Allah sekali dia tuntun, terus pada akhirnya dia bisa menafkahi anak istrinya, bisa menyekolahkan anak istrinya, dagangnya dia, setiap hari dagangnya dia, itu kita akan dapat tadi hadiah dan hidayahnya dari Allah. Ada orang belum punya lapangan pekerjaan, yuk kita tuntun, yuk saya antar, saya lihat di sana ada lowongan pekerjaan, siapa tahu itu ternyata kita nuntun, terus pada akhirnya dia betul-betul dari situ dapat lapangan pekerjaan, maka setiap dia menafkahi anak istrinya, di situ juga kita dapat pahala. Ada orang belum sholat, yuk kita tuntun, saya belum bisa sholat, yuk belajar aja dulu. Sholat duhur mestinya 4 rakaat, sudah nggak apa-apa serakaat aja. Kalau serakaat masih berat, sudah takbirnya aja dulu. Jadi jangan dibully orang yang belum sholat. Kalau dibully malah dia lari. Tetapi yuk tuntun, yuk ajak yuk. Kalau ada orang belum bisa ngaji, yuk juga tuntun. Kalau kita ngerasanya nggak bisa ngaji, nggak apa-apa. Bukan berarti terus kita diam, tetapi yuk tuntun, yuk ajak. Siapa tahu motivasi dia semangat belajarnya, semangat ngajinya, kan tadi kita nuntun. Jadi siapakah yang oleh Allah nanti akan senantiasa terus diberikan hadiah dan hidayah? Cirinya adalah dia senantiasa al-irsyad, mau mengarahkan, mau nuntun yang lain. Maka jadilah orang yang senantiasa tadi menjadi lentera bagi yang lain. Karena itulah kita akan oleh Allah dikasih hadiah dan hidayah. Itu yang keempat. Nah, sekarang itu menjadi sangat urgen. Contoh, kalau kita membiarkan anak-anak kita menggunakan ini, itu sama saja juga boleh jadi menjerumuskan anak-anak kita. Masyarakat Indonesia, saya pernah baca hasil surveinya, itu setiap hari menggunakan waktu untuk handphone itu 7 jam 59 menit. Jadi hampir dari 24 jam, hampir sepertiganya isinya handphone. Jadi kelak itu di yaumul hisab, yang terberat itu bukan bagaimana sholatnya loh, bagaimana dengan handphonenya. Dan kita tidak tahu anak kita itu asik-asikan dengan handphone itu apa yang dia lakukan, tidak tahu. Nah, di sini penting kita memberikan arahan, bimbingan di sini. Jadi jangan biarkan karena anak kita ngerasa seneng, nggak nangis-nangis terus sudah main HP aja. Tetapi tadi kalau kita mungkin karena supaya anak kita nggak nangis terus biar dia enjoy dengan handphone, jangan salahkan juga kalau suatu saat dia lengah. Jangan salahkan kalau suatu saat dia justru, dan hari ini banyak sekali orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu karena tadi faktornya. Makanya di sini pentingnya arahan, pentingnya bimbingan, pentingnya tuntunan. Nah, kita kalau melihat anak kita, melihat cucu kita berlebihan main handphone, jangan biarkan. Nih, ibu-ibu nih biasanya kalau ke cucu kasih sayangnya melebihi ke anak ini. Jadi juga maksud saya di situ kalau kita sayang ke cucu, bukan berarti terus apa-apa dikasih. Banyak orang tua itu protes sama orang tuanya lagi sama kakek neneknya karena tadi anaknya kan rasanya. Nah, di sini sebetulnya pentingnya al-irsyad. Mana yang harus dituntun, diarahkan, harus dituntun dan diarahkan. Jadi orang hidup itu kayak anak kecil. Kalau tidak dituntun mungkin dia berkali-kali terjatuh. Nah, kalau dituntun insya Allah nanti tidak terjatuh. Nah, silakan kita bisa apa? Kalau ibu-ibu ternyata bisa masak, jangan biarkan bisa masaknya sendiri saja. Tapi yuk anaknya, yuk liburan, yuk belajar masak. Ajak menantu-menantunya, yuk kalau liburan belajar masak. Ilmu masaknya manfaat, termasuk pengalaman ini berharga. Jadi silakan pengalaman apapun, yuk kita tularkan. Caranya apa? Dengan menuntun, dengan membimbing, dengan mengarahkan. Nah, orang yang senantiasa hidupnya berkomitmen untuk tadi memberikan tuntunan, memberikan arahan, memberikan bimbingan, maka dialah yang oleh Allah akan dikasih fasilitas hadiah dan hidayah. Itu
itu yang keempat. Yang kelima, hidayah itu adalah Allah sematkan pada figur yang luar biasa, yaitu sosok di mana dihadirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirnya Rasulullah itu sebagai tadi sosok hidup yang senantiasa memberikan guide, memberikan arahan, memberikan bimbingan. Nah, kalau kita tidak ingin terperosok, maka saran saya adalah ikuti keteladanan yang beliau lakukan. Semakin kita terus mengikuti keteladanan beliau, maka insya Allah kita hidup senantiasa tidak akan tersesat. Nah, kalau kita hidup tidak tersesat, maka nih salah satu contoh, kenapa hadiah syafaat itu diberikan ke yang mau meneladani Rasulullah? Ya karena lagi hidayahnya itu, hudanya itu disematkan dalam pribadi Rasulullah. Jadi orang yang senantiasa hidupnya terinspirasi, terteladani oleh sosok baginda Rasulullah, maka inilah orang yang oleh Allah akan dikasih hadiah dan hidayah. Makanya anak-anak kita penting juga mulai dikenalkan. Kenapa kok anak-anak kita lebih ngefan ke Upin Ipin? Kenapa kau lebih ngefan ke Doraemon? Ya wajar saja, orang tadi di handphonenya terbuka, sementara di handphonenya dibanding sirah Rasulullah yang bentuk kartun dan dibanding kartun-kartun yang lain, ya nyaris nggak ada. Yang kedua, orang tuanya juga kadang. Makanya kalau kita anak-anak kita terus senantiasa oleh Allah dipancarkan hidayah dan hadiah, salah satunya ada, yuk belajari dari sosok keteladanan Rasulullah. Contoh, Rasulullah selalu tadi tidak pernah ingin menyakiti orang lain. Yuk kita belajar agar hidup kita juga jangan nyakitin orang lain. Pokoknya terus belajar sedikit demi sedikit. Makanya orang yang senantiasa hidupnya terinspirasi, ingin tadi terinspirasi gerakannya, sikapnya, perilakunya mencontoh dari sosok Rasulullah, insya Allah hidupnya dia akan senantiasa tidak akan pernah tersesat. Makanya hudan itu di samping maknanya al-iman, di samping maknanya apa? Al-irsyad, di samping maknanya ad-da'wah, di samping maknanya ad-da'alim, itu salah satunya adalah hudan itu adalah dihadirkannya sosok di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok hidup yang bisa jadi inspirasi, jadi keteladanan dalam hidup kita semua. Yang itu disebut namanya al-hidayah al-irsyad atau al-hidayah al-bayan. Jadi Allah salah satunya memberikan hidayah itu bagi siapa saja yang dia terus terinspirasi, termotivasi, terteladani dari sosok baginda Rasulullah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga hadirnya Al-Quran itu oleh kita betul-betul disongsong menjadi dimensi lentera yang mengiringi perjalanan hidup kita sampai ila yaumil qiyamah. Yuk berpeganglah dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber inspirasi. Yuk berpeganglah dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber pencerahan. Yuk berpeganglah dengan Al-Quran, karena Al-Quran Allah sematkan hidayah petunjuk. Makanya jangan jauh-jauh dengan Al-Quran. Kalau jauh dengan Al-Quran sama kayak orang yang berada dalam kegelapan, dia cambuk dari lentera, pasti akan kebingungan, pasti akan merasa resah. Tetapi yuk mendekatlah dengan lentera, dan Allah sematkan lentera itu ada dalam Al-Quran. Lentera kehidupan kita adalah Al-Quran. Kita hidup itu bagaikan kayak orang buta yang kebingungan. Yuk berpeganglah, berpeganglah dengan yang nuntun. Yang nuntun itu adalah sosok baginda Rasulullah. Yuk berpeganglah dengan tuntunan, dengan keteladanan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Insya Allah hidup kita tidak tersesat. Makanya hudan bermakna petunjuk itu bagi siapa? Salah satunya tadi ada 5 spirit, ada 5 formula yang akan bisa menyerap tadi dimensi hidayah dan hadiah yang ada. Itu saja kiranya yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa langsung dengan ditindaklanjuti dengan sharing.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ngajak ke kebajikan dan kita meyakini itu kebajikan, ya sudah. Wa ufawidu amri ila Allah, kita pasrahkan kepada Allah. Jadi gini, kita ajak orang itu ke kebajikannya, sudah kita yakini bahwa itu kebajikan, biar langkah kita mantap ya. Karena kalau kita ragu ini bajik, ini tidak, ini bajik, ini tidak, nanti kita ragu. Pokoknya kalau kita yakini itu baik, sudah, coba kita ajak. Contoh, kita ngajak orang ngaji karena kita meyakini bahwa ngaji itu baik, ya sudah ajak ya. Nah, adapun dari sisi perspektif yang lain nanti orang itu menganggap itu tidak baik, silakan saja. Tetapi yang penting itu letaknya cara kita mempersepsi terhadap objek ajakan itu. Jadi kalau objek ajakan itu kita merasa itu baik, ya sudah, sebisa mungkin sudah ajak semampunya kita. Nah, tadi berkait multiple penilaiannya, itu pasti segala dimensi tidak lepas dari multiple penilaian. Jadi pokoknya silakan berpijak dari sisi tadi, sisi akademik kita, sisi informasi atau pengetahuan kita, dan sisi keyakinan kita. Adapun orang lain berbeda dengan kita, ya terserah saja gitu kira-kira gitu. Kira-kira itu kan mungkin yang saya sampaikan. Yang lain mungkin tadi ibu ada yang ke depan aja. Ya. Assalamualaikum. Pak Ustaz, tapi di layar jarum nggak apa-apa. Mau nanya gitu. Iya nggak apa-apa. Ini Pak kan itu dia punya utang, tangga gitu. Terima kasih Bu. Oh nggak apa-apa sih. Ini Pak kan punya tetangga, punya utang sama saya gitu. Gede juga, tapi itu meninggal. Yang hutangnya? Iya. Yang hutang ke ibunya? Iya, yang meninggal. Terus kok saya tuh mau iklankannya sama orang, ya, waktu kan meninggal saya melawat gitu. Terus saya iklankannya waktu itu nggak apa-apa Pak. Diikhlaskan? Iya, diikhlaskan. Ya. Nggak sama keluarganya nggak apa-apa Pak. Ya nanti gini. Ya. Iya. Makasih ya Pak. Assalamualaikum. Ini saya pagi ini terinspirasi luar biasa sama Ibu. Bu, saya boleh nanya namanya siapa Ibu? Oke, Ibu Dede. Ibu Dede pagi ini memberikan satu inspirasi berharga. Ibu Dede ada tetangganya yang hutang sama Bu Dede, jumlahnya juga lumayan banyak. Ya mungkin nggak patut untuk disebutkan. Artinya tetangganya hutang sama Bu Dede dan sekarang sudah meninggal. Kita doakan agar yang meninggal ini segala dosanya diampuni Allah. Nah, terus Bu Dede mengikhlaskan hutang-hutang yang meninggal tadi untuk tidak lagi dibayar. Nah, tadi pertanyaannya, apakah cukup diikhlaskan sendiri? Apakah juga disampaikan ke keluarganya? Gini, boleh jadi ada catatan dari ahli waris, ada catatan yang ditinggalkan kepada ahli waris berkait catatan di keuangan, data hutang. Jadi saran saya di samping Bu Dede mengikhlaskan, kalau ada kesempatan bisa nyampaikan ke keluarganya, nggak apa-apa, jauh lebih baik. Biar yang hidup, yakin betul bahwa Bu Dede sudah mengikhlaskan. Nah, apakah uangnya Bu Dede hilang? Tidak. Itu sama kayak Bu Dede sedang nabung. Itu sudah dicatat oleh Allah. Nah, besok insya Allah nanti bisa dicairkan nanti. Nah, jadi makanya orang yang menghutangkan karena semata-mata tadi karena Allah wa aqradullaha qardan hasanah maka fayudha'ifahu lahu. Maka di situ jadi kalau nagih wajib ya, nagih itu wajib. Tetapi kalau setelah ditagih nggak bayar-bayar juga ya nggak apa-apa. Saran saya jangan sampai gini kita rugi dua kali. Ada orang ngutangin rugi dua kali gini. Uangnya nih katakan dihutangin ke si A hutang, nagih si A nya nggak bayar-bayar. Ya, terus emosi kan? Rugi kita dua kali. Uangnya nggak kembali, plus kitanya jadi emosi. Hubungan tidak baik. Gimana jadi caranya? Sudah yakinilah kalau kita ngutangin, asal kitanya lega ya,
yakinilah Allah akan ganti kok. Sama saya ilustrasikan gini nih, orang tua bilang sama anaknya, Kak, nanti uang yang ibu kasih ini tolong, katakanlah mau ngasihnya 100.000, uang yang 100.000 ini nanti kalau adik kamu minta pinjeminnya, nanti uangnya ibu ganti. Nah, Al-Quran itu bilangnya gitu, wa aqradullaha qardon hasanah. Jadi hutangkanlah semata-mata tadi qardon hasanah dengan motif kebajikan. Kalau itu fayudha'ifahu lahu, maka Allah akan melipat gandakan. Tapi kalau kakaknya nanti adiknya kasihan pinjeminnya, terus kakaknya enggak kekeh, maka boleh jadi ibunya ini bukan lagi perhatiannya sama kakaknya, tetapi boleh jadi sama adiknya. Maka cerita inspirasi Bu Dede ini, true story-nya Bu Dede ini layak jadi inspirasi. Sudah, yang hutang-hutang kepada kita ini supaya tidak sakit di hati kita, caranya gimana kan? Masih dibebaskan. Ya sudah, doakan. Ya Allah, yang hutang ke saya ini semoga rezekinya jembar, semoga rezekinya berlimpah, agar dia nanti bisa tadi melunasi hutang-hutangnya. Ya Allah, doakan lagi juga. Ya Allah, doakan. Ya Allah, mudahkanlah dia untuk bisa melunasi hutang-hutangnya. Jadi pahalanya dapat, uang kita tambah berkah, plus Allah juga kasih tadi penghargaan terhadap kita. Nah, itu maksud saya cara cerdas berinvestasi. Nih, saya contoh di nilai investasi saja ya. Saya akan contohkan orang meletakkan uang di tempat yang berbeda-beda. Contoh, orang punya uang $1, katakan dia depositokan ke bank. Kira-kira dalam 8 tahun itu akan dapat uang berapa? Kalau $1. Kalau $1, kalau per tahunnya hanya 5%, berarti kan kalau $1 berarti dapat 0,05%. Berarti kalau kali 8 ya hanya 40%. Katakanlah 100%. Uang $1 kalau kita depositkan ke bank dalam waktu 8 tahun akan mungkin jadi $2. Uang $1 ini kalau diinvestasikan ke bursa efek, ke bursa saham, boleh jadi akan jadi $8 dari $1. Nah, ada orang yang dia pinter bagaimana investasi itu berdaya nilai tinggi, termasuk juga orang terkaya dunia, namanya Warren Buffett. Warren Buffett ini dia orang berinvestasi itu dari $1 bisa saja di tangan dia menjadi $100 dalam waktu 8 tahun. Tetapi hari ini ada yang lebih hebat lagi, namanya John Simon Harris, ahli matematik dan ahli sains. Dia mengembangkan bisnis sahamnya itu dengan pendekatan basis algoritma, karena dia orang teknologi, orang sains dan orang matematik. Karena kata dia bahwa bisnis itu ada historinya dan bisnis itu ada polanya, jadi selalu menganalisa histori dan pola. Maka di tangan John Simon Harris, uang $1 itu dalam waktu 8 tahun melalui renaissance teknologi itu ditawarkan bisa sampai $20.000. Jadi maksud saya sama kayak orang nanam bibit. Kalau ditanam sama bibitnya ya, kalau ditanam di tanah tandus, mungkin untuk berbuahnya butuh waktu lama dan susah. Tetapi ditaruh di tanah subur, mungkin akan lebih cepat berbuah. Ditanam yang subur plus tadi, plus juga dipupuk yang baik, mungkin proses hasilnya akan lebih maksimal. Nah, bagaimana uang kita itu tadi berdimensi cerdas kalau dihutangkan? Salah satunya tadi, lapangkan hati kita. Doakan juga orang yang tadi, doakan juga orang yang hutang ke kita. Apa doanya? Minimal 2 doa. Doanya apa? Ya Allah, berkahilah, limpahilah rezekinya. Yang kedua, ya Allah, mudahkanlah dia agar bisa membayar hutang-hutangnya. Kalau sudah didoakan begitu-begitu terus ternyata juga nggak bayar-bayar. Tadi wa ufawwidu amri ila Allah. Ya sudah, ya Allah saya pasrahkan aja ke jalan. Nah, biar tadi kan kalau kita hutang ternyata loh kita juga punya banyak salah nanti. Kadang kita ngomong dia tuh hutang ke saya nggak bayar-bayar tuh.
ya gibah dapat, yang ngerasain dapat ya. Nah, uangnya juga belum tentu kembali. Gimana Ibu? Silakan. Punten, ini saya jadi sedikit curhat. Iya. Bagaimana? Saya pernah nyimpan saham Ustaz di Top Pro, terus sampai banyaknya 140 juta. Di trading angus korek ya. Tapi yang tradingnya menjanjikan mau mengganti itu, tapi sampai sekarang belum jadi. Tapi saya harus bagaimana? Oke. Sudah, saran saya dua hal tadi. Doakan dia rezekinya berkah berlimpah, dan doakan dia kalau tadi gini. Jadi akadnya dulu Ibu dengan dia apa? Kalau akadnya simpan pinjam meminjam, maka dia ya akadnya, makanya akad itu menjadi kunci ya dalam muamalah tuh. Kalau akadnya pinjam meminjam, maka ketika uang dia dipakai oleh dia, maka kategorinya dia hutang pinjam dan wajib membayar. Apapun, sekalipun dia bangkrut tetap wajib bayar. Tapi kalau dulu komitmennya adalah usaha bareng, maka usaha bareng itu harus siap dua hal: profit sharing, loss sharing, berbagi untung dan berbagi rugi. Nah, biasanya masalah itu munculnya di sini. Berbagi untungnya siap, berbagi ruginya tidak siap. Nah, gimana kalau dia pernah janji gitu ke Ibu? Saran saya doain aja Bu. Ya Allah, doain, kalau sebenarnya ya Allah dia itu atau namanya siapa, ya Allah doain agar rezekinya berkah, rezekinya berlimpah, terus mudahkanlah dia agar bisa membayar lunas. Iya, membayar. Setiap saat transaksinya saya pasti bayar, katanya gitu. Tapi apa ini suatu cobaan dari Allah juga? Nah, sebetulnya gini, kalau saya ngeliat ke Ibu, kalau untuk dia pengertiannya bayar, kan bukan transaksinya pinjam meminjam. Bukan. Transaksinya kan usaha bareng kan. Iya. Jadi sebetulnya juga saran saya tidak memiliki kekuatan hukum itu. Betul. Makanya sudah doain aja, kalaupun untuk kembali itu rezekinya Ibu. Kalaupun toh tidak kembali, insya Allah yakini akan oleh Allah akan diganti yang lebih gitu. Biar maksudnya legain aja, legain. Iya, biar lega. Pokoknya gini, hidup itu yang kita sedekahkan, yang kita infakkan itu sama kayak kita nabung kok gitu. Enggak bakal sia-sia kok. Pasti dicatat oleh Allah, pasti. Ya, silahkan Ibu. Kalau misalkan begini Pak, ini hanya sebelah pihak. Beliau itu hutang nggak bayar-bayar, orangnya masih ada. Kalau ketemu suka buka. Tapi karena sudah bayar, yang saya satu sekitar akan sudah wajib. Iya, jadi gini. Jadi sebetulnya orang itu kadang asalnya baik menjadi masalah, menjadi tidak baik. Itu salah satu pemantiknya adalah urusan hutang piutang. Dan banyak sekali faktor hutang piutang itu menjadi asalnya, sekalipun teman, akrab, bahkan saudara, itu pada akhirnya saling masuk penjara, itu banyak sekali. Nah, gimana caranya? Itu penting. Jadi kalau mau ngutangin orang, kalau sekiranya kita yakin dia tidak bakal bisa bayar, caranya gimana? Nih, contoh ada tangga mau pinjam uang, tapi kita yakin dia ini tidak bakal bisa bayar atau potensi bayarnya susah. Gimana caranya? Saran saya tetap diterima, tapi akadnya nanti jangan akad pinjam, tapi akadnya dikasih. Jadi contoh gini, mau pinjam uang 1 juta, tapi potensi bayarnya sulit, sudah dikasih aja. Nih, ya mau 100.000. Iya, dia terserah kita mau dikasih 100.000, mau 50.000 atau 200.000, terserah kita ya. Biar apa? Biar sejak awal kita tersemat gitu loh. Atau kedua, kalau kita punya keyakinan bahwa setiap yang kita hutangkan di mata Allah tidak sia-sia, ya nggak apa-apa saja sebetulnya. Tapi kan untuk menanamkan keyakinan itu juga nggak gampang kan. Nah, cara saya yang kedua. Nah, tadi pertanyaannya Bu, gimana dia yang hutang ke kita, tetapi seakan-akan dia yang kalau berpapasan kok melengos. Sudah Bu, Ibu tetap baik saja. Upayakan kalau dia mau melengos, Ibu yang menghadap ke dia. Begitu dia mau menghadap, belajarlah senyum.
Kalau senyum kepada orang yang baik ke kita, senyum kepada orang yang kita cintai itu biasa. Tapi kalau kita bisa senyum terhadap orang yang sedang membenci kita, itu menjadi luar biasa. Nah, kalau kita mau ngikhlasin, saran saya ibu datang ke rumah. Ya, artinya akadnya penting gitu loh, biar dia ngerasanya, karena kan gini, transaksi itu kan ada akadnya, ada verbalnya. Jadi saran saya, kalau ada suatu saat ada waktu, silaturahim ke rumahnya, terus sampaikan. Nah, yakini bahwa setiap orang berbuat kebajikan, apalagi berinfak, Allah tidak diam, pasti Allah akan ganti. Bayangkan kan, orang uangnya sudah oleh kita dipinjemin, kita sendiri malah datang ke rumahnya dia, ngikhlasin lagi. Nah, karena kita telah berlaku yang istimewa, maka Allah juga akan anugerahkan sesuatu yang istimewa. Jadi untuk urusan itu saya pikir penting untuk dilegai. Silakan. Gimana sebelah pihak itu? Maksudnya hanya kita aja yang mengikhlasin untuk infak dan sedekah aja. Ya nggak apa-apa, tetapi nggak apa-apa, tetapi maksud saya, iya gini, bedanya gini, kalau kita ngikhlasin dalam pengertian satu pihak, dia kan tidak tahu, dia nganggapnya kita masih punya hutang. Dan kalau dia catat, itu artinya dia masih punya catatan bahwa dirinya hutang. Kalau benar-benar mau membebaskan, mau melegakan, saya silaturahim. Nah, semoga saja dengan silaturahim yang asalnya tadinya melengos berpaling, setelah itu tidak. Iya, setelah itu barangkali tidak. Silakan ibu. Hampir sama ibu itu. Saya emang gini ya, Bu pinjam uang saya mau nikahin. Berapa? 5 juta. Nanti kalau hasilnya dibayar, udah jadi hasil. Kata orang lain senang beli tanah di sana, hasilnya di sana jadi 30 juta. Terus saya datang teh, kamu lagi? Ya pinjam lagi. Pinjam lagi. Tapi sampai nangis mata buaya teh. Jadi udah 7 juta saya tuh kasihan. Udah aja yang rumah udah dibebasin cuma saya. Aku nih, kamu ibu ini mah. Dibayar, mau dikasihkan, yang mau dikasihkan nanti kalau ada dibayar. Kalau ada nggak ada, udah 5 tahun nggak ada. Malah ngasih lagi, saya pinjam lagi 2 juta. Kasihan saya teh, sampai nangis. Kalau benar-benar itu udah penyakit, Ya gini ya. Jadi pertama kenapa amalan manusia itu kelak dia akan jadi masalah? Salah satunya itu faktornya muamalah hutang piutang itu tadi. Makanya orang, saran saya, kalau tidak mendesak betul hutang, saran saya jangan hutang. Hutang itu kadang bisa menjadi habit, bisa menjadi membentuk kebiasaan perilaku. Jadi kalau tidak mendesak betul, saran saya tidak hutang, karena hutang itu justru akan menjegal amalan kita kelak di akhirat. Itu salah satunya hutang piutang. Nah, untuk yang ngutangin kayak ibu, saran saya tadi, kalau ada orang ngutang tadi motivasinya ingin berbuat baik. Satu, sadar mungkin orang ini tuh bayarnya sulit apa sulit, silakan ibu mau tadi tetap ngasih, nggak apa-apa gitu loh. Atau tadi tidak ngasih. Jadi gini, kalau kita kayak tadi yang datang nangis-nangis apa, kalau ibu motifnya kasihan, itu berarti kalau motifnya kasihan itu motifnya rahmat. Maka dalam hadis, la yarhamullah ma la yarhamun nas, Allah tidak akan kasih rahmat kepada orang yang tidak menebar rahmat. Jadi kasihannya ibu itu salah satu pancaran rahmat. Ya sudah, semoga saja juga Allah akan kasih rahmat juga untuk ibu dalam banyak hal gitu loh. Jadi
Untuk urusan begitu, jadi gini, orang ngutangin itu satu ketentuannya wajib nagih, tapi dengan cara yang baik, gitu ya. Wajib nagih itu wajib. Adapun setelah ditagih dia belum bayar, sudah mulai legakan, minimal di hati, ya Allah, dilegakan. Jangan kita terus, sekalipun kita mendesak juga butuh gitu, sekalipun juga. Sama saya terdekat terus bisa kan tukang jahit, saya tukang jahit. Kalau saya banyak jahitan terus ke dia. Orang itu udah gitu, ibu atau barangan, saya mau bikin seragam, saya, tapi saya tidak percaya ini dalam hatinya. Yang udah juga itu ya, yang udah juga gitu. Enggak ada sekarang mah udah ya, harus ikhlasnya. Pokoknya prinsipnya gini, pokoknya sebisa mungkin kalau kita bisa berbuat baiklah. Ya, prinsipnya itu ya. Nah, silakan bagaimana cara berbuat baiknya, silakan dengan caranya masing-masing. Ya. Yang tadi itu dengan kasus saya seperti itu memang ini dari Allah, juga cobaan dari Allah buat saya. Apa bagaimana Pak Ustaz? Gini, jadi tadinya saya top up invest gitu Pak Ustaz. Ya. Jadi gini, setiap yang dihadapi kepada kita itu sejatinya sama kayak kita sekolah ya. Jadi gini, hidup itu seperti hanya kayak sekolah. Kalau ternyata tahu-tahu kita menghadapi ujian, itu artinya sang guru itu ingin mengetahui kompetensi kita sejauh mana. Kalau ternyata dari hasil ujian ini baik, pasti akan di-upgrade menjadi lebih baik. Maka orang naik kelas itu melaluinya ujian. Orang dikatakan lulus itu prosesnya ujian. Jadi maknailah ujian itu dalam bentuk yang lain disebut namanya anugerah. Karena dengan ujian ini kita oleh Allah akan dihantarkan berderajat luhur, berderajat lebih. Jadi ujian itu buat saya. Oke, jadi gini Bu, maknai saja Ibu itu ini cara Allah akan menghantarkan kita untuk mencapai derajat yang lebih baik gitu. Cuman caranya tadi, buktinya dari mana gampang. Mungkin Ibu sekarang lebih banyak mendoakannya. Kalau tidak dengan begini belum tentu gitu loh. Jadi makanya sudah setiap ujian yang ada, setiap masalah yang ada itu tadi maknai sebagai sesuatu itu Allah akan menghantarkan kita menuju derajat yang lebih baik. Nah, yang kedua, janganlah merasa bahwa ngadepin masalah, ngadepin problem itu buntu, tidak. Nih, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan Allah barengkan kemudahan. Kira-kira gini nih, al-usru itu dalam bahasa Arab itu redaksinya ada alnya. Kalau ada alnya itu namanya isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu artinya spesifik tertentu. Jadi kalau yusro itu isim tetapi tidak ada alnya. Kalau tidak ada alnya namanya nakiroh. Kalau nakiroh itu namanya global, universal, banyak, umum. Maka bisa dimaknai gini, dari kita menghadapi satu kesulitan, Allah sudah siapkan ribuan kemudahan. Dari satu kesulitan, dari satu ujian, Allah sudah siapkan ribuan jawaban. Dari satu hal kebuntuan, Allah sudah siapkan ribuan solusi. Nah, sebetulnya aspek itu yang penting senantiasa terus kita motivasi. Jadi ngadepin apa saja yakini selalu akan ada solusi. Ngadepi ujian apa-apa yakini selalu akan ada jawaban. Karena Allah akan sudah mempersiapkan lebih banyak jawabannya dibanding soalnya. Allah sudah mempersiapkan lebih banyak solusinya dibanding jalan buntunya. Maka yuk, tidak ada alasan kita terus nyerah, tetapi terus berikhtiar, terus berdoa. Insya Allah nanti kita akan senantiasa oleh Allah diberikan keberkahan dan kemudahan. Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan pertemuan ini menjadi maslahat, manfaat dan berkah. Dan ada permohonan ziyadah doa untuk saudara Ibu Elis Taufik, yaitu Bapak Ahmad bin Adam yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga beliau-beliau ini oleh Allah diampuni segala dosanya,
diterima segala amal kebajikannya dan ditempatkan di sisi Allah di tempat yang terbaik. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa jalla tabaraka wa ta'ala wa ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Ma syaa Allah la quwwata illa billah. Ma syaa Allah la quwwata illa billah. Ma syaa Allah la quwwata illa billah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Allahumma ij'alna minas salihin. Allahumma ij'alna minal muhsinin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minas sabirin. Allahumma ij'alna minasy syakirin. Allahumma ij'alna husnal khatimah. Allahumma ij'alna husnal khatimah. Allahumma ij'alna husnal khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.